Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian, nomor induk mahasiswa I1A0200067. Saya di sini akan menjawab soal UAS agama, yaitu soalnya mengapa kita harus bermazhab, mengapa kita harus mengikuti mazhab Imam Fikih. 2. Dan sebutkan dan jelaskan ruang lingkup syariah. 3. Sebutkan dan jelaskan 5 maskotid syariah, tujuan syariah menurut Imam As-Sisitabi, apa yang dirancang Imam As-Sisitabi. 4. Sebutkan dan jelaskan 3 macam ukhuwah. 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan makanan yang halal dan thayyib, dan jelaskan apa yang dimaksud dengan syubhat. Jawabannya adalah umat Islam perlu memahami dalam menjalankan syariat apalagi menetapkan suatu hukum. Tidak cukup dengan mengambil Al-Quran dan hadis secara mentah-mentah. Ayat Al-Quran atau hadis yang dijadikan dalil mungkin tidak salah, tapi pemahaman tafsir atau hadis yang dijadikan dalil itu yang mungkin keliru. Jadi dalam mengkaji tafsir Al-Quran maupun hadis perlu ditambah dengan tafsir serta pendapat ulama. Menafsirkan Al-Quran dan hadis secara autodidak sangat rentan pada kesesatan. Itulah alasannya mengapa ulama besar sekalipun sering berujuk pada pendapat ulama yang lebih halim dari dirinya. Ini pula lah alasannya mengapa orang awam dalam agama harus bermazhab agar mendapatkan tuntunan yang sahih dari mazhabnya. Nomor 2 adalah ruang lingkup syariah yaitu ibadah, yaitu rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan menjalankan ibadah haji bila mampu. Yang kedua, muamalah, yaitu interaksi manusia antar sama manusia, munakahat atau pernikahan, yaitu bagaimana pengaturan dalam pernikahan. Yang kedua, tajiroh, yaitu hukum jual beli dan perniagaan. Yang ketiga, kudut dan jinayat. Kudut adalah pelanggaran manusia seperti zina, mencuri, dan lain-lain. Sedangkan jinayat yaitu pelanggaran manusia seperti pembunuhan, kriminal, dan lain sebagainya. Khalifah, yaitu tentang politik Islam dan kepemimpinan Islam. Jihad, tentang segala berkaitan dengan perang, soal geminah, harta rampasan, perahu dari tawanan hukum, sebagaimana diatur dalam jihad. Jawaban nomor 3 adalah 1. Memperoleh kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan. Yang kedua, dapat membantu mengetahui hukum-hukumnya yang bersifat umum, kaliyah maupun khusus jaziyah. 3. Memahami nas syar'i secara benar dalam tataran praktek. 4. Membatasi makna lafaz yang dimaksud secara benar, karena nas yang berkaitan dengan hukum sangatlah variatif lafaz maupun maknanya. 5. Membantu mutajid untuk mentajri sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan seorang hamba sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Jawaban nomor 4, ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar sesama pemeluk Islam. Ukhuwah Islamiyah ini adalah sebuah konsep persaudaraan yang mengajarkan bahwa setiap muslim sejatinya adalah saudara bagi muslim lainnya, dan dia juga harus memandang muslim lainnya sebagai saudaranya tanpa memandangnya dari ras, suku, dan sebagainya. B. Ukhuwah Widaniyah adalah persaudaraan sesama warga yang tinggal di wilayah yang sama. Wahidan artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah, tumpah darah, dan halaman dalam kompleks kita sekarang. Seluruh warga Indonesia yang tinggal di Sabang sampai Merauke adalah bersaudara karena sesama lahir atau tinggal di wilayah yang sama. Ukhuwah Insaniyah adalah persaudaraan antar sesama umat manusia di seluruh dunia. Rasulullah SAW mengatakan bahwa semua adalah bersaudara, yang bersaudari selalu suatu bapak dan suatu ibu, yaitu Adam dan Hawa. Persaudaraan jenis ini dinyatakan Rasulullah SAW pada kesempatan sedang melaksanakan ibadah haji saat berkumpulnya umat Islam dari berbagai penjuru. Yang
Jawaban nomor 5, halal dan thayyib adalah dua kriteria konsumsi makanan dan minuman dari Islam. Artinya, makanan tidak cukup dihalalkan saja, tetapi juga harus memenuhi kriteria baik. Thayyib berarti baik. Thayyib ini perlu diperhatikan sebab banyak makanan juga dan minuman yang halal namun menjadi haram karena tidak thayyib. Contohnya durian. Durian itu hukumnya halal, namun bagi yang memiliki penyakit tertentu dan mengonsumsi durian berlebihan, ini akan menjadi mudarat baginya. Syubhat berasal dari bahasa Arab yang berarti keadaan samar, serupa kabur, tidak jelas dalam ensiklopedia Islam. Syubhat adalah suatu yang ketentuan hukumnya tidak diketahui secara pasti apakah dihalalkan atau diharamkan. Contohnya dalam perbuatan di jalan kita menemukan uang tersebut hukumnya tidak jelas. Uang tersebut hukumnya tidak jelas. Lebih baik kita jauhi untuk mengambilnya dalam makanan. Contohnya daging ayam yang dimasak menggunakan bumbu atau tercampur dengan daging babi, maka daging ayam yang hukumnya halal menjadi tidak jelas, walaupun kita hanya memakan daging ayamnya saja karena sudah tercampur dengan daging yang haram, lebih baik dijauhi.